Bismillah, salam pencerahan. Pada kali ini kita akan membahas sebuah buku memoir, semacam biografi dari seorang penulis, cerpenis, mantan wartawan Martin Aleida dengan judul Romantisme Tahun Kekerasan. Memoir ini ditulis untuk memotret peristiwa pasca 65. Pasca G30S, kita tahu rezim Orde Baru melakukan tindakan represif dengan mengejar semua orang kiri, dalam tanda petik, yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Seluruh underbow dari PKI, baik di lembaga kebudayaan seperti Lekra, harian surat kabar seperti Harian Rakyat, di mana Martin Aleida menjadi reporternya, semuanya ditangkap. Nah, memoir ini diawali dengan sebuah kisah operasi penangkapan yang dikenal dengan Operasi Kalong terhadap Martin Aleida di sebuah daerah di Jakarta Barat. Dia ditangkap dengan bersama kawannya, kemudian dibawa di Operasi Karong dan mendapat deraan represi yang saya kira sangat memalukan dan anti kemanusiaan. Nah, memoir ini bermula dari situ. Saya mendapatkan buku ini langsung dari beliau setelah chatting di Facebook. Nah, ini ada tanda tangan beliau dengan tulisan "Salam sukses Martin Aleida". Terima kasih Bung Martin. Nah, novel ini kalau kita lihat dari judulnya itu menggambarkan dua hal, romantisme. Tentu Anda tahu romantisme adalah kisah tentang percintaan dua anak remaja, cuma di tengah represi rezim otoriter Orde Baru. Dan per tahun 65 itu adalah tahun-tahun penuh kekerasan. Jadi rezim Orde Baru itu ditegakkan dengan banyak sekali peristiwa kekerasan. Salah satu yang digambarkan di dalam novel ini. Menyangkut romantisme, saya kira Martin memberi sebuah catatan di sampul bukunya, cinta tak terkalahkan jika ia sejati. Sangat romantis ya. Bahwa cinta tak terkalahkan jika ia sejati. Cinta yang sejati itulah adalah cinta yang mengalahkan. Memoir ini menggambarkan juga tentang bagaimana sebuah takdir kehidupan yang dijalankan seseorang yang menderita karena represi. Kita tahu hampir 1 tahun Martin Aleida dulu adalah seorang reporter Harian Rakyat, mendekam di Operasi Kalong dan menderita berbagai macam penderitaan. Nah, Martin Aleida adalah seorang reporter yang kita tahu pernah berjumpa dengan Bung Karno. Di belakang novel ini ada sebuah foto yang menggambarkan bagaimana beliau pernah berjumpa dengan Bung Karno dalam sebuah liputan di istana. Beliau dalam tanda petik adalah wartawan istana. Beliau pernah berjumpa dan bertanya langsung sebagai reporter kepada Bung Karno pada saat pertama pada situasi minum teh. Dan yang kedua, dia mencegat Bung Karno ketika Bung Karno turun tangga istana dan bertanya tentang Norodom Sihanouk pada masa itu. Nah, nampak sekali bahwa kekaguman sang pengarang Martin Aleida terhadap Bung Karno. Nah, yang kedua, sebenarnya Martin Aleida adalah nama samaran, mungkin dia ingin menutupi jati dirinya. Martin Aleida nama Nurlan, nama aslinya sebagai wartawan Harian Rakyat. Kita tahu Harian Rakyat adalah surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia yang ditulis
yang didirikan oleh Nyoto, dan Nyoto mempunyai semacam catatan pinggir Gunan Muhammad. Nah, di situ nampaknya Gunawan menurut saya terinspirasi juga dengan sampingnya itu terhadap Nyoto. Nah, buku ini mengalir dan begitu indah, ya. Dan kata-katanya itu melibatkan emosional, sehingga kalau kita membacanya itu terus-menerus larut, ya. Emosi kita terlibat, pikiran kita, dan kita bisa melihat situasi apa yang terjadi pada pasca tahun 65. Nah, ada nilai-nilai yang bisa kita petik dari buku ini. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi penderitaan. Seperti dikatakan penulis pada halaman pertama, dia menganggap peristiwa yang menempanya itu sebagai takdir, ya. Dengan berpuluh-puluh tahun takdir yang telah saya tempuh. Dia menganggap itu sebuah takdir. Ini mengingatkan kita pada filsafat Stoa, ada sesuatu yang bisa kita kontrol, itu adalah persepsi dan opini kita. Ada sebuah peristiwa di luar kita yang terjadi, nah itu adalah takdir. Nah, kalau kita ingin bahagia, ya kita kontrol saja opini dan persepsi kita terhadap peristiwa. Nah, penulis menganggap peristiwa yang dialaminya, penindasan yang disaksikannya, kem-kem konsentrasi itu sebagai takdir. Nah, saya kira sikap ini nilai yang baik ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Nah, selanjutnya kita melihat adegan-adegan yang digambarkan di dalam memoir ini. Kita melihat bagaimana aktivis pada masa lalu ada yang berkhianat, yang menjadi tukang tunjuk, ya, terhadap kawan-kawannya yang dikejar-kejar dalam operasi Kalau. Nah, novel ini mengajarkan kita bagaimana membangun persahabatan, mengenali, ya, pengkhianatan, dan yang terutama bagaimana struggle for living, bagaimana perjuangan untuk hidup. Kita melihat bagaimana keteguhan sang pengarang Martin menulis cerpen dengan meminjam mesin ketik. Saya kira ini sesuatu, ya, yang cukup ironi, ya, pada masa itu. Lalu untuk hidup, ya, sekedar hidup begitu ya cukup memilukan. Tapi saya kira juga novel ini juga memotret bagaimana diakhiri itu. Yang menarik bagi saya adalah percakapan antara Gunawan Muhammad dan Pramudia Anantatur, ya, sastrawan yang cukup terbuka di Indonesia. Meskipun berbeda secara ideologi, tapi percakapan itu bisa tetap berlangsung. Saya kira Anda, para pecinta buku, khususnya buku-buku yang bermutu, silakan Anda bisa membaca buku ini. Dalam buku ini kita bisa terlibat untuk bersikap terhadap, memberikan empati terhadap penderitaan orang lain, dan bisa memposisikan diri kita pada kelompok mana, kelompok penindas atau kelompok yang tertindas. Jadi saya jadi teringat dengan nasihat Imam Ali bin Abi Thalib kepada putranya, jadilah engkau musuhnya kaum penindas dan kawannya orang-orang yang ditindas. Saya kira itu ulasan kita terhadap buku ini. Silakan berikan komen pada buku ini di bawah, boleh, dan pencet loncengnya agar kita bisa terus menumbuhkan pembahasan pada buku ini. Salam pencerahan, terima kasih.